dia selamat dari riya. Nasallallahu afiyah. Wa inna rahmanallahu jami'an. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasa Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Jika Anda mengilmuinya, maka ilmu ini penting puasa nih. Nah, tetapi ingat, kita puasa bukan untuk sehat walafiat, bukan untuk niat sehat walafiat. Kita puasa bukan niat untuk kurus. Kita puasa bukan niat ingin sembuh dari kanker. Kita puasa bukan ingin ini dan itu dari niat dunia. Gak boleh. Niat puasa murni karena Allah. Kenapa? Sarful ibadah li ghairillah fahuwa syirk. Kenapa? Memalingkan ibadah, yang ibadah itu adalah kekhususan untuk Allah, dipalingkan untuk Allah dan dunia, maka itu kesyirikan. Seperti apa? Niat puasa dan niat pingin apa? Pingin kurus. Ini niat dunia, bukan niat untuk Allah. Yang Allah inginkan puasa murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia dapat kesehatan, fisik membaik, masya Allah, berat badan turun, penyakit sembuh, itu apa? Hanya sekedar mengikuti hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah hanya mengikuti. Bukan kita beribadah karena ingin mendapat hikmah. Jangan. Kita ibadah karena Allah. Adapun hikmah mengikuti semua syariat. Ingat, Allah melazimkan puasa bagi umatnya bukan untuk umatnya sakit-sakitan. Itu perlu ditanamkan mindset. Kalau ada yang bilang, ya Allah, sejak awal puasa mah saya kambuh, masya Allah, puasanya yang disalahin. Sejak puasa, masya Allah, gula darah saya naik gara-gara makan kurma. Kurma yang disalahin. Padahal di balik kurma ada es buah, ada nasi, ada gorengan. Kurmanya yang disalahin, ya Rabb. Padahal kata Syekh Hani, seorang ulama ahli tibbun nabawi yang masih hidup bersama sekarang di Saudi Arabia, yang direkomendasi oleh beberapa dokter, dia mengatakan justru kurma 100 gram atau sekitar 6 sampai 7 biji kalau kurma itu sukari, justru sebagai obat kencing manis. Ya Allah, jangan salahin kurmanya. Masya Allah, sejak awal puasa, ya subhanallah, tensi saya naik. Iya, sahurnya apa? Buka puasanya apa? Nah, sejak awal puasa, masya Allah, kolesterol saya naik, asam urat saya naik. Masya Allah, setiap Ramadan naik berat badan saya 1 kilo. Masuk ke malam 26, berat badan saya 26 kilo naik. Jangan salahkan puasanya. Allah jadikan syariat puasa bukan untuk Anda tambah sakit, tapi apa? Ada hikmah di balik ini. Kita beribadah bukan untuk mencari hikmah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hikmah mengikuti, bukan kita tambah sakit. Subhanallah. Kalau ada yang puasa tambah sakit, koreksi nih menu sahurnya. Koreksi menu bukanya. Nah, sahur yang sering dilakukan Nabi, masya Allah, seringnya sahurnya kurma. Makanya Nabi bersabda, ni'ma suhurul mu'min at-tamar. Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin kurma. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala tirabi wa ala akami wa ala butunil awdiyati wa ala manabitis syajari. Biar apa? Biar hujan yang turun enggak datangkan banjir. Biar hujan turun enggak datangin longsor, ya. Kaum muslimin mungkin lupa, di antara kaum muslimin turun hujan malah dicela, malah dimaki. Bukan doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Allahumma hawalaina wal alaina, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat untuk kami, jangan jadikan azab. Allahumma ala tirabi wa ala al-akami wa ala butunil awdiyati wa ala manabitis syajari. Ya Allah, hujan ini kalau turun alihkan ke lembah-lembah, ke akar-akar pohon, ke jalur-jalurnya. Masya Allah, indah. Ya, ini niscaya nggak ada banjir. Ya, nah, kaum muslimin semakin jauh dari sunnah, banyak sunnah yang ditinggalkan dan banyak musibah akhirnya. Nah, kemudian rahmanakumullah jami'an, poin ini, ya. Maka kalau ada orang puasa tambah sakit, koreksi pola makannya, koreksi sahurnya, nah, koreksi buka puasanya. Nabi seringnya makan sahur kurma, gak ada kita tambah-tambahin. Nabi ada daging onta, daging kambing, roti juga ada, tapi Nabi lebih condong apa? Seringnya sahurnya kurma.
Buka puasa juga demikian. Sahurnya Nabi kurmanya apa? Kurma tamr, kurma kering. Kenapa? Kalorinya lebih tinggi. Buka puasanya kurma rotab, kalorinya lebih rendah dan lebih cepat dicerna. Alhasil rahimahumullah, kalau kita sakit jangan salahkan ibadah puasa. Kalau kita sakit apa? Fala talumanna illa nafsak. Jangan cela kecuali diri Anda sendiri. Ya. Nah, coba perhatikan di musim pandemi kemarin angka penderita Covid menurun. Kapan? Ketika di bulan Ramadan. Coba sekarang juga angka pasien yang opname di rumah sakit menurun. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis yang sebagian ulama melemahkan hadis ini seperti Imam Bukhari, seperti Imam Nawawi, seperti Syekh Muqbil, tapi Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Apa bunyi lafaz hadis ini? Alhasil hadis ini maknanya sahih. Ya. Syekh Albani mensahihkan. Kemudian kata Rasulullah, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang beri makan dan minum. Ini orang sakit enggak boleh dikasih makan minuman kecuali apa? Sedikit, dan kemudian apa? Makanan itu adalah obat bagi dia. Coba ajib. Coba antum lihat burung merpati, kucing, anjing, ular, ya. Mereka pun kalau sakit, mereka enggak mau makan. Dan ini terapi mereka. Allah jadikan puasa Ramadan terapi untuk tubuh kita. Nah, sampai dokter Yunani klasik menyebutkan kalau Anda memberikan makanan kepada penyakit, kalau Anda memberikan makanan kepada orang sakit, sebenarnya Anda sedang memberikan nutrisi kepada penyakit. Coba ajib. Ucapan orang-orang non-muslim hampir menyamai sabda Nabi SAW. Artinya dari sisi kedokteran klasik itu sangat apa? Sangat cocok. Hadis Nabi sangat masuk akal sekali. Kenapa? Karena hadis Nabi sumbernya dari wahyu. Kata Ibnu Qayyim, gak ada apa? Kata beliau, gak ada yang menyamai, menandingi kedokteran Nabi atau pengobatan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena dia kedokteran, ilmu kedokteran yang meyakinkan, pasti, karena sumbernya dari wahyu. Jangan ragu lagi kalau dari wahyu. Ini rahmatullah jami'an. Nah, ini perlu ditadaburi. Sebenarnya puasa yang Allah jadikan syariat pada diri kita, ya, kalau ada yang sakit gara-gara puasa, koreksi. Pasti ada yang nggak beres dari pola makan kita. Bukan karena salah bulan Ramadannya, bukan karena salah puasanya, tapi apa? Salahkan pola hidup kita ketika apa? Bulan Ramadan. Terkait dengan pola hidup, aktivitasnya juga terkait dengan pola makannya. Rahimanallah jami'an. Berikutnya kita akan membahas beberapa fatwa-fatwa atau pembahasan ilmiah terkait dengan ilmu kedokteran dan puasa bulan Ramadan. Nah, yang pertama perlu kita ulas, apa hukumnya bekam bagi orang puasa? Ya, kita sekarang ingin masuk apa? Fikih tentang apa? Ilmu kedokteran dikaitkan dengan puasa dan bulan Ramadan. Apa hukumnya bekam bagi orang yang puasa? Nah, kenapa ini akan menjadi pertanyaan dan satu saat antum akan ditanya. Kalau antum paham ilmunya, dalil ilmiahnya, sudah antum pegang nih dalil. Nah, pertama rahimakumullah, telah berpendapat jumhur ulama, di antaranya madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Abu Hanifah, bahwasanya bekam tidaklah membatalkan puasa. Nih ingat konsep. Bekam tidak membatalkan puasa. Pendapatnya siapa tadi? Jumhur. Ya, jumhur ulama. Ya. Maka bekam ini yang sahih tidak membatalkan puasa. Ya, enggak ragu lagi. Nah, yang membatalkan puasa kan yang masuk dalam mulut. Adapun darah itu keluar di bekam. Nah, ucapan-ucapan ini diantaranya kalau dinisbatkan kepada para sahabat, diantaranya adalah termasuk pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Abu Sa'id. Nah, kemudian rahimahumullah, hadis Anas bin Malik yang pertama yang berdalil bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa dari sisi ilmiah, yang pertama adalah
hadis Anas bin Malik dari riwayat Imam Bukhari bahwasanya Thabit al-Bunani adalah yang Su'ila Anas, dia menyaksikan, Thabit ini muridnya menyaksikan Anas pernah ditanya, akuntum takrahuna al-hijama lis-sha'im, apakah Anda memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa? Ini Anas ditanya. Kemudian jawab Anas, la illa min ajli dha'f. Ya, aku tidak memakruhkan kecuali dikhawatirkan karena lemah. Takut apa? Lemah. Itu aja. Dan dia tidak membatalkan puasa. Ini syahidnya di sini. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Abu Daud, kata Anas Malik, ma kunna nada al-hijamah li-sha'im illa karahiyah al-juhud. Kami dahulu tidaklah melarang bekam bagi orang puasa, kecuali apa? Khawatirnya ada apa? Juhud, yaitu apa? Lemah. Khawatir lemas, akhirnya sholat 5 waktu bisa ke masjid, habis dibekam nggak bisa datang ke masjid. Nah, itu diantara kenapa mereka memakruhkan. Kemudian yang berikutnya datang juga dari riwayat Imam An-Nasai dalam Al-Kubra dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dalil yang berikutnya, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijama lis-sha'im. Ya, kata beliau, Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk apa? Berbekam bagi orang puasa. Berarti boleh apa enggak boleh? Boleh. Nabi memberikan keringanan, berarti tidak mengapa. Ya, dan sanad ini zahirnya sahih, Nah, kemudian yang berikutnya, adalah ucapan Ibnu Abbas. Ya, ucapan Ibnu Abbas, ya, sebagaimana dirajihkan dalam madhabnya Imam Bukhari. Kata Ibnu Abbas, ini konsep ya, ini antum pegang ucapan Ibnu Abbas, al-fitr mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Yang bikin batal puasa itu yang masuk dalam mulut juga, bukan yang keluar. Seperti apa berarti? Seperti darah keluar, berarti nggak masuk mulut, ya. Maka dia bukan pembatal, ya. Kemudian masuk dalam tubuh, bukan dari mulut tapi masuk dalam tubuh. Seperti apa? Cairan infus, juga seperti transfusi darah. Ini maknanya mengandung makna nutrisi. Nutrisi masuk dalam tubuh, memberi kekuatan, bukan dari mulut tapi lewat darah. Ini juga membatalkan, ya. Makanya al-fitr yang membatalkan itu adalah yang masuk, bukan yang keluar. Ini konsep, antum hafalin. Al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Sebagai pembatal itu yang masuk, bukan yang keluar. Ya, termasuk kalau orang muntah itu keluar. Tapi akan menjadi khilaf para ulama, akan jadi muntahnya akan jadi pembatal puasa kalau muntahnya disengaja. Kalau nggak disengaja tidak mengapa. Itu di antara khilaf para ulama. Maka ini konsep, kalau ada yang keluar itu tidak membatalkan puasa, ya, baik bekam ataupun fasdu tidak membatalkan puasa. Fasdu akan kita bahas setelahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, mungkin antum pernah dengar hadis aftaral hajim wal mahjum, batallah puasa orang yang berbekam dan yang dibekam, batal sebagai pembatal. Ya, kok bisa orang yang membekam dan dibekam batal puasanya? Ini hadis Nabi sahih, tapi apa? Hadis ini mansukh. Hadis ini dihapus hukumnya. Ya. Dengan apa? Hadis-hadis yang sebelumnya pernah juga disebutkan
Di antaranya apa? Anna Nabiy SAW kana muhriman wal muhrim yakunu musafiran wal musafir yajuz lahu ayyuftir. Ya. Pernah juga Nabi SAW berbekam dalam keadaan dia berihram. Bekam dalam keadaan Nabi puasa. Berarti apa? Hadis batallah puasa orang yang dibekam dan pembekam. Hadisnya apa tadi? Mansukh, dihapus. Sama hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Ya, karena hadis ini lebih awal. Sedangkan hadis yang barusan lebih datang hukumnya, lebih baru, sehingga menghapuskan yang lama. Kemudian pernah kami tanya kepada guru kami, kepada syekh kami, kok bisa orang yang bekam sama dibekam dahulu membatalkan puasa? Karena bekam di masa dahulu pakai apa? Pakai canduk, ya, pakai tanduk hewan, dilubangi ujungnya, kemudian disedot. Setelah disedot ditutup ujungnya. Ya, kalau zaman sekarang ditutup pakai karet sandal jepit tuh, ditutup biar hawanya nggak keluar. Kemudian setelah itu dilepas lagi, disayat. Sayatan di masa lalu disebutkan mereka pakai pedang, pakai pisau, juga ada pakai mus. Mus itu silet atau pisau kecil. Ya. Fa subhanallah, ya. Kemudian setelah disayat, dihisap. Ya. Makanya waktu itu Nabi menyampaikan batallah puasa orang yang dibekam dan pembekam. Kenapa? Karena pembekamnya kemungkinan masuk darahnya ke dalam mulutnya, potensi besar sangat masuk, sehingga membatalkan puasa. Kedua, sayatannya nggak sembarangan. Antum coba sekali-kali dibekam pakai pisau dapur, coba. Darah yang ngocor itu keluar banyak. Jadi apa? Potensi pingsan. Jadi kalau pingsan batal puasanya, yang bekam ketika ngisep darahnya masuk juga batal. Ya, makanya Nabi juga menyebutkan kasbul hajjam khabith. Ambil upah pembekam dari upah pembekaman itu apa? Khabith, buruk. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan darah kadang masuk. Profesi yang waktu itu rata-rata diambil oleh para budak seperti Abu Tayyib, ya, yang pernah membekam Nabi SAW. Nah, dan waktu itu darah sangat memungkinkan masuk ke dalam mulut. Dan ini termasuk pekerjaan yang di matanya orang Arab ini termasuk pekerjaan yang hina. Ya, makanya rata-rata ini profesi orang yang rata-rata sebagai budak di waktu itu karena terkait dengan darah. Nah, oleh karena itu apa? Ngambil upah bekam khabith, buruk, karena terkait dengan ini. Kemudian ketika kami tanya kepada syekh kami, alat di zaman sekarang pembekaman nggak seperti masa silam, nggak pakai mulut, sudah pakai kop, ya, dan lebih apa? Lebih bersih, sehingga apa? Tidak mengapa. Dan ingat, kalimat kasbul hajjam khabith bukan berarti ngambil upah bekam itu haram, boleh, ya. Kalau ada yang mengatakan ngambil upah bekam haram, buktinya Nabi apa? Pernah memberikan upah kepada Abu Tayyib, budak sebagai pembekam, ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 4 sok, ya, 2 sok kalau nggak salah. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 200 sampai 300 ribu, ya, kalau itu beras, ya. Kalau kita misalkan, kemudian Imam Ahmad pernah memberikan upah kepada pembekam sekitar setengah dinar atau 1 dinar. Kalau kita rupiahkan 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas. 1 gram emas berapa? 900. Kalau kali 4 udah berapa? Nah, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Mereka mengagungkan terapi bekam. Ya, makanya bekam sunnah. Kata Ibnu Sirin, tidaklah saya mengetahui sunnah, pasti saya sudah pernah mencoba sunnah tersebut, sudah pernah melakukannya. Bekam ini sunnah, minimal lakukan sekali seumur hidup. Nah, ini rahmatullah jami'an. Alhasil hadis afthar al-hajj wal mahjum, hadisnya mansukh. Taib, ini yang pertama, pembahasan yang pertama. Yang berikutnya masalah pembahasan apa hukumnya fasdul irq wa syartatih, ya. Apa hukumnya menyayat pembuluh darah atau fasdu atau flebotomi? Apa hukumnya bagi orang yang puasa, ya? Dibahas juga. Di antaranya sebagaimana al-fasd
Fasdu, ya, sebentar lagi ada terapi Fasdu, ya, layanan free dari teman-teman tim Fasdu. Tafadhol setelah kajian yang mau Fasdu, tafadhol. Sebelumnya Fasdu itu dia dinamakan Fasdu, ada bedanya syarat sama fasd. Ya, kalau syarat itu gini, saya tanya gini. Kalau fasd gini, ini pembuluh darah lurus. Kalau bekam seringnya pakai syartah, sayatan. Kalau fasdu, ini pembuluh darah disayat gini. Nah, itu asalnya. Tapi sekarang dimudahkan pakai apa? Pakai jarum. Ya, pakai jarum. Pendapat yang sahih yang dipilih oleh pendapat Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dan juga Ibnu Aqil, bahwasanya fasdu sama dengan bekam, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang sahih. Nah, kenapa? Karena nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya fasdu itu membatalkan. Kecuali kalau habis di fasdu kemudian pingsan. Nah, itu baru batal. Makanya untuk lebih amannya, ya, fasdu jangan dilakukan ketika siang hari puasa. Ya, demikian pula bekam. Jangan dilakukan ketika siang hari puasa. Hanya apa? Dari sisi khawatir. Khawatir apa? Pingsan. Kalau pingsan batal puasanya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa hukumnya orang yang apa? Nazf ad-dam min ri'af aw ghairi. Hukumnya orang mimisan, keluar darah dari hidung. Apa hukumnya? Ya. Keluar darah dari gigi, gusi berdarah, juga hidung berdarah, ya. Dan yang selainnya yang semisalnya, ini tidaklah mempengaruhi puasa. Ya. Selama apa? Selama dia berusaha tidak menelannya, itu. Ada mimisan di hidung, jangan ditelan. Ya. Gusi keluar darah, ya, jangan ditelan, tapi ya diludahin. Begitu pula dengan basah. Apa hukumnya orang puasa di siang Ramadan mengumpulkan air ludahnya? Dikumpulin nih. Terus ditelan. Nah, dia nggak membatalkan puasa karena dia memang hasilnya dari dalam. Ya. Yang jadi makruh kalau apa? Permisi ya, dibahas oleh para ulama, kalau ingus sudah warnanya sedemikian rupa hijaunya, ya. Sekarang ditelan. Ini disebutkan oleh para ulama makruh. Ya. Kemudian guru kami menyebutkan, ngapain ingus ditelan? Tinggal ngeludahin gitu loh. Gak usah dibahas lah, tinggal dibuang ludahin. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini bukan termasuk pembatal. Selama apa? Dia jaga agar tidak masuk atau tidak tertelan. Kemudian ada pertanyaan, apa hukumnya orang yang cuci darah? Cuci darah apakah membatalkan puasa? Ini Masya Allah pertanyaan yang menunjukkan apa? Orang yang cuci darah pengen puasa sebenarnya, tapi bagaimana kondisi dia dengan mesin yang saat itu darahnya dicuci? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, lihat dirinci, cuci darah ada dua gambaran. Kalau cuci darahnya hanya mencuci darah, hanya memutar, darah yang kotor dikeluarin, dimasukkan di alat, disaring. Kenapa? Karena ginjal sudah rusak, gak mampu menyaring, sehingga alat ini menyaring, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi gambaran kedua ini yang membatalkan puasa. Kalau dia cuci darah, ketika cuci darah dimasukkan dalam mesin, ternyata ada cairan elektrolit yang dimasukkan, atau nutrisi yang dimasukkan, atau kadang dimasukkan tambahan apa? Darah, karena orang ini apa? Orang gagal ginjal mengalami apa? Anemia, sehingga ditambahi darah. Berarti cuci darah membatalkan apa enggak? Membatalkan puasa. Itu. Mungkin antum sekarang belum butuh pertanyaan seperti ini, tapi kadang apa? Ketika antum tinggal berbaur sama masyarakat, kadang ada pertanyaan muncul semacam ini. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya sahbud dam litabarru'? Hukumnya donor darah. Ya.
Al-Allamah ya, Ibnu Baz, juga Ibnu Utsaimin, juga Shalih Al-Fauzan, dan kebanyakan para ulama berpendapat orang yang donor darah membatalkan puasa. Mereka mengkiaskan dengan hijamah, dengan bekam. Benar apa enggak? Yang benar bekam membatalkan puasa apa enggak? Enggak. Berarti kias ini salah. Berarti orang donor darah bukan sebagai pembatal puasa. Cuma itu tadi, khawatir kalau lemes. Apalagi donor darah sampai setengah liter ya. Nah, yang di pendonornya Masya Allah badannya kurus lagi. Nah, dihabisin darahnya, tambah kering tuh. Kemudian fadzahir wallahu alam, bahwasanya donor darah tidaklah membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Kemudian masalah yang berikutnya, apa hukumnya menggunakan celak di siang Ramadan? Ya, antum pernah pakai celak enggak? Celak ini termasuk apa? Salah satu dari jadwal tibbun nabawi. Dari apa? Dari termasuk obat-obat dari Nabi, yaitu celak batu ismid. Nabi sudah bersabda, khairu iktihalikum bil ismid fa innahu yajlu al-basar wa yambitu asy'ar. Kata Nabi apa? Hendaknya Anda kalau bercelak, sebaik-baik celak yang digunakan adalah celak batu ismid, yang dia ini menjernihkan pandangan mata, juga menumbuhkan rambut. Sudah kita beriman ya. Subhanallah, baru diteliti oleh para ahli laborat dan ahli kedokteran. Ternyata celak batu ismid mengandung tinggi potasium. Ternyata benar, bisa potasium sebagai penumbuh rambut. Rambut di mata atau rambut kepala kita. Orang yang rambutnya rontok, mulai botak, nih pakai celak batu ismid, bagus. Bukan botaknya dicelakin, bukan. Ya, ambil celak batu ismid nih, kasih air hangat, diolesin. Ya, itu diantaranya. Ini hadis Nabi. Ya, dan subhanallah, ada teman kita yang sudah mencoba, matanya minus, kalau ngelihat cahaya matahari silau, kalau ngelihat gadget nggak kuat lama. Cahaya matahari silau, kalau ngelihat gadget nggak kuat lama, ngelihat komputer nggak kuat lama, menggunakan celak batu ismid baru 2 pekan, dengan izin Allah sembuh. Coba aja ya. Celak batu ismid yang paling bagus kata Ibnu Qayyim yang warnanya hitam kemerahan. Hitam kemerahan. Ini kata Ibnu Qayyim. Cara menggunakannya gimana? Pakai ada tangkainya, jangan ditaruh di bawah mata sini, bukan, ya nggak ngefek nanti. Dibuka matanya, nih ada sklera namanya, yang warna merah. Kalau orang anemia biasa warnanya pucat. Nah, ini diletakkan di situ batunya. Itu ajib ya. Betul-betul bisa membantu menjernihkan mata. Nah, silakan dicoba ya. Kalau untuk kaum wanita, jangan digunakan celak batu ismid ketika apa? Ketika keluar rumah.
gunakan ketika malam hari. Biar apa? Nggak nimbulin fitnah. Ya, celak batu ismit ini digunakan sejak zamannya Fir'aun. Istri-istrinya Fir'aun biasa menggunakan celak batu ismit. Orang di masa lalu menggunakan celak batu ismit kenapa? Biar nampak mata itu apa? Lebih lebar. Mata juga bersih. Di Arab cahaya matahari panas menyilaukan. Celak batu ismit mendinginkan cahaya yang panas. Subhanallah. Ajib, Allah ibarik. Makanya kalau orang sakit mata, obatnya salah satunya celak batu ismit. Makanya ciri-ciri apa? Wanita yang sempurna, ciri-cirinya apa? Matanya belok. Mata sipit, berarti nggak sempurna. Pernah ada seorang wanita, seorang lelaki yang meminang wanita dari Madinah, wanita Ansariyah. Kemudian Nabi berkata kepada dia, hal nadhar ilaiha, kamu sudah nadhar belum? Ini apa? Ada syariat nadhar, kalau mau nikah nadhar halal. Antum ngelihat wanita di jalan haram, tapi kalau ngelihat wanita yang mau antum nadhar halal, ya. Wah, ini Nabi tanya, kamu sudah lihat dia belum? Kata Nabi, lamma ya Rasulullah, undur ilaiha, lihatlah wanita Ansariyah Madinah ini, fa inna fi a'yunihinna syai'. Karena pada wanita Ansariyah itu ada matanya ada sesuatu. Sesuatu apa maksudnya? Matanya agak sipit. Orang Madinah sipit. Gimana kalau kita ya? Lebih sipit lagi, ketawa gitu merem udah. Ini rahmatullah jami'an. Menunjukkan apa? Orang Arab di masa silam sampai zamannya Fir'aun sudah biasa menggunakan celak untuk menghiasi mata mereka, nampak mata mereka lebih lebar, menangkal dari panasnya matahari, debu-debu, ya, juga menjernihkan mata, menumbuhkan rambut, masya Allah. Ya, nah, termasuk terapi fasdu. Terapi fasdu sudah ada sejak zamannya Fir'aun. Ya, tapi nggak dikatakan sunnah sama Nabi. Ya, pengobatan Arab klasik sebagiannya bukan dimasukkan sunnah, sebagian masuk sunnah. Yang masuk sunnah kalau Nabi sampaikan. Seperti apa? Celak batu ismit. Seperti apa? Bekam. Tapi fasdu nggak masuk. Tapi ya boleh. Bukan berarti yang nggak datang dari Nabi nggak boleh dilakukan untuk urusan dunia. Boleh. Kalau agama hanya kita ambil dari Nabi. Nah, ini rahmatullah jami'an. Menggunakan celak, ya, menggunakan celak itu tidaklah membatalkan puasa. Karena kaidahnya apa tadi? Kaidahnya Ibnu Abbas apa? Nah, ahsan. Dihafalin juga bahasa Arabnya. Al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Nah, celak ini enggak masuk mulut, enggak masuk apa. Sekarang celak ini adapun kalau dinisbatkan sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW pernah iktahala Nabi SAW di Ramadan wa huwa sha'im. Ya, Nabi menggunakan celak di bulan Ramadan, di siang Ramadan ketika dia puasa. Hadis ini lemah, ya. Hadis ini lemah, tapi apa? Syahidnya celak tidaklah membatalkan puasa. Tapi ingat, untuk kaum wanita gunakan celak ketika di rumah. Ketika keluar rumah jangan bercelak. Karena jelas kelihatan kaum laki-laki. Ya. Kaum laki-laki juga para ulama juga demikian. Gunakan celak kalau bisa di malam hari. Apalagi ada kaum laki-laki, ya, belum nikah lagi pakai celak, nggak punya jenggot. Ini kalau kata orang Arab namanya murdan. Laki-laki menyerupai wanita. Anak laki-laki di Arab lebih cantik daripada anak wanita loh ya. Kalau belum punya jenggot. Makanya jenggot nih penting ini. Jenggot jangan dipotong biar kita nggak kayak perempuan, ya kan? Nah, udah nggak punya jenggot pakai celak. Nah, makanya khawatir termasuk murdan. Nah, fa ini rahmatullah. Makanya dilarang mereka, dilarang menggunakan terutama orang yang murdan. Kemudian bagaimana terkait dengan tetes mata? Menggunakan tetes mata, ya. Mau tetes mata herbal, mau tetes mata dari apotik, apa hukumnya? Ulama khilaf. Di antaranya seperti Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan antara mata dan hidung itu ada saluran yang kecil sekali namanya sulcus lacrimalis. Dari mata ke tenggorokan ada saluran kecil. Makanya kalau antum ditetes mata, biasa tenggorokan pahit. Menunjukkan apa? Ada saluran kecil. Ya, apakah membatalkan puasa? Pendapat yang paling benar, tetes mata kalau kerasa masuk ke tenggorokan tinggal dibuang saja dan dia tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan
puasa. Ini yang benar, al-khulasah. Nah, di antaranya ada berpendapat makruh menggunakan tetes mata atau celak di siang Ramadan, ya. Tapi pendapat yang benar, ya, sebagai kita sebutkan, boleh selama dia bisa menjaga dari apa? Masuknya cairan tersebut ke dalam tenggorokan. Bagaimana dengan gurah yang dimasukkan cairan ke hidung? Biasanya menggunakan madu atau cairan-cairan yang lainnya ke dalam hidung, ya. As-su'ud bi dhammi sin wa huwa nafsul fi'l wa huwa ja'lu syai' fil anf wa jadbihi ila ad-dimag. As-su'ud itu gurah, ya, memasukkan cairan ke hidung untuk apa? Menarik cairan-cairan yang ada di kepala. Makanya gurah sangat bagus untuk apa? Untuk membersihkan apa di antaranya? Otak yang sifatnya banyak terlalu dingin sehingga banyak dahak. Kemudian apa? Hafalan lemah. Pandangan mata juga sering kabur. Ini di antara salah satu terapinya dengan gurah, ya, dengan gurah. Bisa menggunakan, zaman dahulu bisa menggunakan air, terkadang bisa menggunakan minyak, kadang bisa menggunakan madu, kadang bisa menggunakan madu. Nah, pendapat pertama pendapat Syafi'iyah juga Hanabila juga dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya jika gurah tersebut betul-betul sampai masuk ke sini, ya, sampai ke otak, maka gurah tersebut membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama, pendapat madhab Syafi'iyah, Hanabilah, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik. Kata beliau bahwasanya hal tersebut, gurah tersebut tidaklah membatalkan puasa kecuali jika gurahnya masuk ke dalam tenggorokan, ketelan, baru itu membatalkan puasa. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Ibnu Hazm dan An-Nakhai, bahwasanya demikian apa? La ba'sa bihi lis-shaim, tidak mengapa untuk orang yang puasa, ya, walaupun siang hari. Dan pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik, sebagaimana hadis Laqid bin Sabirah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Dalilnya apa? Bersungguh-sungguhlah Anda untuk beristinsyak ketika wudu. Istinsyak sungguh-sungguh sampai masuk sini. Makanya kalau wudu jangan apa? Jangan ngentengin namanya istinsyak. Istinsyak itu hukumnya wajib, ya. Makanya di musim pandemi istinsyak ini paling bagus untuk bersihkan hidung kita, ya. Ini istinsyak. Nah, subhanallah, Allah jadikan hidung kita ada rambutnya. Kalau ada debu langsung bersin. Allah jadikan hidung kita ada polip. Kalau ada bakteri dia langsung bengkak, melawan bakteri, ya. Kalau terlalu masuk ke dalam, kadang keluar ingusnya untuk mengeluarkan apa yang sudah masuk. Kemudian masih ditambah ada syariat wudu untuk membersihkan. Coba orang non muslim nggak ada syariat wudu, kita diajarin wudu, hukumnya wajib istinsyak. Maka Nabi bilang apa? Dari Laqid bin Sabirah, fabalik fil istinsyak. Ini perintah dari Nabi, wajib, ya, sungguh-sungguh. Balik fil istinsyak artinya sungguh-sungguh. Illa an takuna sha'imah, kecuali jika antum dalam keadaan puasa, jangan sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena khawatir masuk ke tenggorokan. Kalau maghrib, isya, sungguh-sungguh, ya kan? Karena sudah nggak puasa lagi. Nah, atau wudhu sebelum sholat fajar. Tapi kalau sudah adzan fajar sebelum adzan maghrib, maka nggak boleh wudhu kita bersungguh-sungguh sebagaimana kita nggak puasa. Dibedakan. Kalau lagi nggak puasa, sungguh-sungguh. Kalau lagi puasa,
siangnya, ya, maka apa? Dia nggak boleh sungguh-sungguh. Artinya nggak boleh betul-betul sampai masuk. Ya, wah ini termasuk hikmahnya. Dari sini hukumnya gura tidak mengapa. Gura di siang hari, tetesin ke hidung sambil tidur. Caranya tidur terlentang, dimasukkan madu atau minyak gura, dimasukkan ke hidungnya. Kalau sudah mau masuk ke rasa tenggorokan, langsung berbalik dikeluarkan. Maka tidak mengapa. Karena sekali lagi kembali kaidahnya Ibnu Abbas apa tadi? Al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, apa hukumnya suntik bagi orang yang puasa? Ya, apa hukumnya suntik bagi orang yang puasa? Nah, suntik bahasa Arabnya ihtiqan, huwa idkhalul adwiya min tariqid dubur wa huwa ma'ruf wa la yazalu ya'mal. Yaitu menyuntikkan obat di apa? Permisi, di bokongnya. Di bokongnya. Antum kebayang kalau antum berangkat ke Yaman, ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kalau ada pasien datang ke puskesmas, diapain sama dokternya? Oh, kamu kena ini, kamu perlu disuntik. Ini obatnya ya, saya siapin. Jadi ada botol obat, diambilin suntikan sama dokter, suntikannya dikasihkan pasien. Nyuntiknya di mana? Di rumahnya sama istrinya. Gimana caranya? Suaminya berdiri, ya, istrinya pegang suntikan, disuntikkan di balik jubah atau pakaiannya atau sarungnya. Jadi nggak ada dibuka kelihatan bokongnya, nggak ada. Langsung aja, langsung dibalik pakaiannya, ya, disuntikin sambil berdiri lagi. Coba aja. Makanya kalau antum dapat istri orang Yaman harus siap-siap. Nah, disuntikin gini sambil berdiri, nggak ada tidur, dimanja-manjain tidur, dioles-oles sama alkohol, ya, dicari posisinya, dibentangkan, baru ditusuk. Enggak, berdiri, jelas gitu kan, suntik. Nah, ini negeri koboi. Nah, wal masyhur, ya, masyhur min madhab Ahmad wa Syafi'i annaha tuftir. Masyhur dari pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i bahwasanya ini apa? Menyebabkan dia batal puasanya. Lihat, kalau kita sering duduk kayak gini majelis, dikit-dikit berkata madhab Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Ibnu Sirin dan lain sebagainya, dada kita lebar. Tapi kalau orang jarang menuntut ilmu, yang dipegang madhab Syafi'i terus, kalau ada datang dari madhab Imam Ahmad dibenci, ya. Tapi kalau kita semakin lama duduk menuntut ilmu, dada kita semakin lebar apa? Menghadapi khilaf. Kalau orang ilmu masih pendek, dangkal, ya, dialah sumber penyebab fitnah. Wah, ini pendapat gini kok. Pendapatnya saya gini, padahal pasti banyak pendapat yang lain, ya. Makanya banyak menuntut ilmu. Nah, wah, ini pendapatnya bahwasanya pendapat mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dia menurut mereka adalah membatalkan. Nah, ada pun pendapat yang lainnya, pendapatnya Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga riwayat dari Imam Malik, ya, juga tarjih dari Syekh Ibnu Utsaimin, juga Syekh bin Baz, bahwasanya suntik itu tidak membatalkan puasa, ya, karena dia tidak dihukumi seperti makan dan minum secara bahasa atau secara uruf. Berarti vaksin batalin puasa enggak? Enggak batalin puasa. Kecuali kalau antum mau divaksin, ya, diambil suntikannya dibuka, diteteskan ke mulut, ya, baru batalin puasa vaksinnya. Kalau disuntikan nggak batalin. Kalau obat vaksinnya ditetesin ke mulut, baru batalin puasa. Nah, jadi vaksin nggak batalin puasa, suntik demam tidak batalin puasa, antibiotik nggak batalin puasa. Yang batalin puasa kalau disuntik lewat pembuluh darah, isinya vitamin, isinya nutrisi, infus dan transfusi darah. Karena itu maknanya apa? Nutrisi. Baru itu membatalkan puasa. Nah, kemudian yang berikutnya, at-taftir fil ihlil.
La ilaha illallah. Kemudian berikutnya la ilaha illallah. Taqayyu as-sha'im. Berikutnya pembahasan tentang muntah bagi orang puasa. Ya. Taib. Oh ini Masya Allah sampai ada dibahas. Apa hukumnya hubungan intim bagi orang puasa dalam keadaan dia lupa? Hubungan intim bisa lupa gitu. Ini khilaf, ada dibahas tidak mengapa bagi mereka. Ketika hubungan intim baru ingat langsung ditinggalin gitu ya. Nah, ada yang benar-benar pendapat kedua wajib qadha. Ya. Pendapat ketiga wajib qadha dan kafarah. Ya. Alhasil kalau lupa kata Syekh bin Baz tidak membatalkan puasa walaupun hubungan intim. Ada dua keadaan hubungan intim tidak membatalkan puasa. Pertama, siang-siang hubungan intim suami istri. Suami istri sama-sama lupanya. Kalau menurut tidak, kalau satu yang asyik kayak gini lupa itu jarang biasanya. Kalau lupa saking parahnya. Satu, kedua, ketika kapan? Ketika mereka nggak tahu hukumnya. Karena terjadi di kampung Badu siang Ramadan hubungan intim. Yang penting dia nggak makan nggak minum. Hubungan intim nggak mengapa. Ketika ditanyai sama para ulama, gimana batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Mereka dalam keadaan jahil. Jadi lupa sama jahil termasuk apa? Rufi al-qalam. Kemudian yang berikutnya taqayyu as-sha'im. Apa hukumnya muntah bagi orang puasa? Karena ada dalam sisi pengobatan klasik, muntah itu termasuk terapi. Antum kalau lambung nyeri, subhanallah lambung nyeri, lambung nggak nyaman, begah, ada kaitannya sama mata. Ternyata mata kabur, subhanallah ajib. Terapinya apa diantaranya? Muntah. Caranya gimana? Tangan dimasukkan, diletakkan di anak lidah, di ufula, digaruk-garuk, ya, dirangsang muntah, dikeluarin. Ketika muntah, subhanallah mata jadi pandangan jadi lebih jernih. Ya, kenapa? Membersihkan lambung dan lendir yang ada di lambung. Ya. Ini diantaranya kenapa dibahas muntah? Karena muntah juga sebagai terapi. Muntah juga sebagai terapi. Berpendapat jumhur ulama bahwasanya muntah ini ya itu membatalkan puasa kalau sengaja memuntahkan. Seperti apa? Terapi muntah di siang hari seperti tadi. Ini apa? Termasuk membatalkan puasa. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Adapun kebanyakan muntah hukumnya sebenarnya tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali satu ini yang membatalkan puasa kalau apa? Kalau disengaja. Kalau naik kendaraan lagi safar, dia tetap puasa, muntah, tidak batalin puasa. Ya, Masya Allah mencium aroma yang tidak menyenangkan, muntah, nggak batalin puasa. Ya, yang batalin puasa kalau dimuntahkan dengan sengaja. Nah, sebagaimana datang dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dalam Sahihul Musnad mimma laisa fis sahih ya ala Syekh Muqbil rahimallah disebutkan bahwasanya dari Thauban radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pernah muntah dan dia berbuka. Pernah muntah dan dia berbuka. Kenapa? Pernah sengaja memuntahkan. Ya. Juga hadis Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah, ya, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, man dara'ahu qai' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qadha' wa in istaqa falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah enggak disengaja, enggak ada dia keinginan untuk muntah, bukan dari keinginan dia, maka apa? Falaysa 'alaihi qadha', enggak ada qadha bagi dia, puasa tetap lanjut. Wa in istaqa falyaqdi. Tapi kalau dia sengaja ingin memuntahkan, maka apa? Dia harus mengqadha. Menunjukkan apa? Puasa dia batal.
puasa dia batal. Kalau nggak disengaja, muntahnya nggak disengaja, berarti lagi-lagi masuk kaidah Ibnu Abbas apa tadi? Al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Adapun muntah itu keluar, bukan masuk. Nah, adapun pendapat yang lainnya, ya, di antaranya pendapat Imam Malik dan dipilih oleh Imam Bukhari, bahwasanya orang yang muntah sengaja ataupun tidak sengaja tidaklah membatalkan puasa. Ini pendapat yang lainnya. Adapun jumhur lebih memilih kalau sengaja membatalkan puasa, kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita? Tadi pagi ada yang sahur makan rendang, ya, masih nyangkut di gigi. Gimana, batalkan puasa nggak di siangnya? Nah, kalau nggak tahu nggak masalah. Tapi kalau sudah tahu terus dicari-cari di gini terus telan lagi, baru batalin puasa. Nah, dikeluarkan semampunya. Nah, kemudian apa hukumnya menggunakan siwak? Karena terkait dengan kesehatan, jadi kita bahas bab-bab tentang kesehatan. Apa hukumnya menggunakan siwak dan pasta gigi? Ya. Taib. Di sini di antara pembahasan para ulama, dilihat siwak, kayu siwak itu ada dua jenis. Ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang basah, antum gigit sedikit, rasanya langsung pahit. Pahitnya memenuhi mulut dan pahitnya bisa masuk tenggorokan. Tapi kalau kering, tidak sampai seperti yang tipenya basah. Nah, ada pun pendapat para ulama, kita ringkas saja ya. Ada pun pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, mau baik dia menggunakan siwak atau pasta gigi di siang hari, hukumnya apa? Yang paling afdal tidak menggunakan pasta gigi. Kemudian kalaupun menggunakan, diperbolehkan, tapi apa? Yahtariz anhu, menjaga dari pasta gigi agar tidak masuk rasanya. Kenapa? Karena ada pasta gigi yang rasanya kuat, pedas, dan apa? Yanfut ilal mi'dah, bisa sampai ke lambung. Makanya berarti masuk. Nah, berarti masuk. Ya, tapi kalau dia kira-kira bisa menjaga pasta gigi tidak terlalu merangsang, tidak terlalu menyengat, maka apa? Menggunakan pasta gigi, dan ini pun apa? Yahtariz anhu, dijaga agar tidak sampai tertelan. Nah, rokok nggak batalin puasa, cuma asap. La yusminu wa la yughni min ju', nggak bikin gemuk, nggak bikin apa, kenyang juga kok rokok. Jadi nggak batalin puasa kata mereka gitu. Ternyata rokok memang masuk lambung, masuk paru-paru, ya. Maka disebutkan dalam bahasa Arab syurbud dukhan. Pertama, dia sebagai pembatal, dan kemudian dia apa? Bisa masuk ke dalam lambung. Walidzalika fa innal ladzi yashrabud dukhan takunu mi'datuhu muswaddah minad dukhan. Oleh karena itu orang yang ngerokok, ahli hisab, mereka itu sampai apa? Disebutkan lambung dan ususnya ikut berwarna gelap. Kenapa? Karena kena asap. Waqad afta al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah bi anna ad-dukhan yu'addu minal muftirat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwasanya rokok atau minum asap ini ya termasuk pembatal puasa. Lihat dalam fatwa Ramadan. Kemudian apa hukumnya menggunakan bakhah alladhi yusta'mal fi maradhi ar-rabu? Orang yang menggunakan semprot untuk orang asma. Ini juga jadi pembahasan juga karena banyak yang terjadi seperti ini. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, isti'mal hadha bakhah jaiz lis-sha'im, sa'un kana siyamu fi Ramadan am ghairi Ramadan. Boleh menggunakan semprot untuk obat asma. Baik puasa Ramadan ataupun puasa di luar Ramadan. Boleh. Kenapa demikian? Li'anna hadzal bakha la yasil ila al-mi'dah. Karena obat semprot ini enggak masuk ke dalam lambung. Ya, wa inna ma yaslu
ilal qasbat al-hawaiyah. Karena yang masuk adalah masuk apa? Saluran pernafasan. Saluran pernafasan. Dan dia tidak bermakna makanan dan minuman. Makanya enggak disebut syurbul bukhoh, enggak. Minum bukhoh, enggak. Minum asap obat asma, enggak. Kalau rokok baru minum rokok, asap rokok. Nah. Kemudian sepertinya itu aja. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, tafadhol. Tafadhol. Nah. Ya. Coba pakai mic-nya. Ada mic lain. Kurang keras. Nah, tidak batal puasa karena dia hakikatnya nggak dari luar, masih dari dalam. Kecuali kalau antum keluarin terus antum isep lagi. Batalin puasa kalau itu. Nah, dan sebagian ulama berpendapat makruh, termasuk apa tadi, seperti ingus, dahak-dahak, itu mereka berpendapat makruh tapi tidak membatalkan. Seperti antum tadi, seperti kerasa mau keluar dari lambung ya, tiba-tiba naik ya, kerasa pahit masuk lagi, nggak membatalkan. Karena hakikatnya memang dari dalam antum. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Tafadhol. Nah, barakallahu fiik. Wah, masuknya nanti seperti itu tadi, seperti kalau Anas, konsepnya Anas bin Malik apa? Karahiyatul juhud. Kalau bikin lemes. Nah, itu tadi. Pintu ibadah banyak tertutup. Seperti contoh nih ya. Ketika Yaum Arafah, jamaah haji puasa enggak? Puasa enggak? Yang puasa kita-kita kan? Kenapa? Karena waktu itu banyak ibadah yang harus mereka lakukan. Kalau mereka puasa, malah makruh hukumnya. Mereka memaksakan puasa dalam keadaan mereka Arafah, Yaum Arafah. Akhirnya apa? Pintu ibadah banyak ketutup. Lemes, jalan lemes, mau zikir nggak kuat, ya, dan lain sebagainya. Makanya apa? Mending bagi mereka nggak puasa. Justru bukan kebaikan bagi mereka puasa di hari Arafah. Kita lah yang asal jangan di spa ya, bahaya kalau di spa. Nah, nah, ada terapi gini kemudian bikin fresh. Itu tadi al-fitr, bahaya nanti. Yang sabit dari Nabi dan dia keberkahan dari Nabi termasuk lebih dari 1000 hadis, termasuk
yang tahu kebiasaan Nabi, ya, karena menservis Nabi, dan dia menyaksikan pekam di siang Ramadan. Dia hadirkan kecuali apa? Kapan? Menjelang adzan maghrib misal. Ada paling bagus di malam hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Terakhir. Konsumsi terhadap dalam ya hatta yatahawwaq, sampai Nabi kalau bersiwak saking kuat siwaknya sampai hampir muntah, saking bersungguh-sungguhnya Nabi bersiwak, ya. Dan antum juga, ya, tapi niat sebagai pendapat tengah siang Ramadan, memang bukan niatnya untuk minum. Wah, ini satu lagi faktor. Nanti ikut kajian insyaallah. Jika ada kita di mizan
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن